Bagaimana jika selama ini hidupmu tidak pernah benar-benar netral? Bagaimana jika setiap kejadian yang kamu sebut kebetulan sebenarnya adalah jawaban yang terlambat dari sesuatu yang pernah kamu pikirkan, rasakan, dan diam-diam yakini? Bukan doa yang kamu ucapkan, bukan kata-kata yang kamu lafalkan, tapi getaran batin yang bahkan tidak kamu sadari sedang kamu siarkan setiap hari. Ada satu rahasia yang jarang dibicarakan secara jujur dalam dunia spiritual. Bukan karena ia terlalu rumit, tetapi karena jika dipahami dengan benar, ia akan membuat banyak sistem kepercayaan runtuh. Rahasia ini tidak membutuhkan ritual mahal, tidak membutuhkan tempat suci, dan tidak membutuhkan guru yang mengklaim dirinya tercerahkan. Rahasia ini bekerja bahkan pada orang yang tidak pernah percaya padanya. Kamu tidak hidup di dalam realitas. Realitas hidup di dalam cara kesadaranmu membaca dunia. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa dunia di luar sana bersifat tetap, bahwa keadaan ekonomi, hubungan, kesehatan, dan nasib adalah sesuatu yang harus diterima atau diperjuangkan secara fisik. Namun ajaran kuno dari berbagai peradaban justru mengatakan sebaliknya. Mereka mengajarkan bahwa dunia luar adalah cermin yang sangat patuh. Ia tidak mendengar kata-kata, ia membaca kondisi batin. Video ini bukan tentang berpikir positif, bukan tentang memanipulasi semesta dengan harapan kosong, dan bukan tentang khayalan spiritual yang menjauhkanmu dari realitas. Ini adalah tentang mekanisme tersembunyi yang sudah bekerja, bahkan sebelum kamu menontonnya sekarang. Di video ini, kita akan membuka lapisan demi lapisan cara realitas terbentuk. Mulai dari bagaimana pikiran bawah sadar berfungsi seperti cetakan, bagaimana emosi menjadi tinta yang mencetak pengalaman hidup, hingga mengapa keinginan yang terlalu keras justru sering gagal terwujud. Kamu akan melihat bagaimana ajaran kuno, pengamatan mistikus, dan pemahaman modern bertemu di satu titik yang sama. Namun peringatan penting, pengetahuan ini bukan untuk semua orang. Karena begitu kamu memahaminya, kamu tidak bisa lagi menyalahkan dunia dengan cara yang sama. Kamu akan menyadari bahwa banyak hal dalam hidupmu bukan terjadi pada dirimu, tetapi terjadi melalui dirimu. Jika kamu siap melihat realitas dari sudut yang jarang dibicarakan, maka mari kita mulai membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Jauh sebelum istilah realitas subjektif, hukum tarik-menarik, atau simulasi kesadaran menjadi populer, manusia kuno sudah lebih dulu mencurigai satu hal yang mengganggu. Dunia ini tidak sepadat yang terlihat. Ia seperti bayangan yang menunggu sumber cahaya untuk menentukan bentuknya. Di Mesir kuno, para pendeta tidak memandang pikiran sebagai hasil dari otak, melainkan sebagai kekuatan kosmik. Mereka percaya bahwa apa yang disebut hati, pusat kesadaran, adalah alat pencipta. Karena itu, dalam ritual kematian, hati ditimbang lebih penting daripada otak. Bukan karena emosi lebih utama, tetapi karena hati menyimpan kualitas getaran seseorang. Dan getaran itulah yang menentukan kelanjutan realitas setelah kematian. Di timur, ajaran Vedanta berbicara tentang maya, dunia sebagai ilusi yang tampak nyata, tetapi sebenarnya dibentuk oleh cara kesadaran memandangnya. Bukan berarti dunia tidak ada, melainkan dunia tidak berdiri sendiri. Ia bergantung pada pengamat. Kesadaran bukan penumpang di alam semesta. Kesadaran adalah kanvas tempat alam semesta dilukis. Dalam tradisi Yunani kuno, Plato menyampaikan alegori gua. Manusia melihat bayangan dan menyebutnya realitas tanpa menyadari bahwa sumber cahaya berada di belakang mereka. Namun yang jarang disadari, alegori ini tidak hanya bicara tentang pengetahuan, tetapi tentang penciptaan pengalaman. Bayangan berubah jika sumber cahaya berubah, dan sumber cahaya itu adalah kesadaran. Masuk ke tradisi mistik Islam, kita menemukan konsep bahwa alam semesta diciptakan melalui kata kun. Jadilah
maka jadilah ia. Namun para sufi memahami bahwa kata ini bukan sekadar suara. Ia adalah perintah eksistensial yang lahir dari kehendak ilahi. Dan manusia, sebagai refleksi kecil dari kehendak itu, membawa percikan kemampuan yang sama. Bukan mencipta dari ketiadaan, tetapi membentuk dari kemungkinan. Para alkemis Eropa menyebut dunia sebagai sesuatu yang plastis, mudah dibentuk oleh intensi, tetapi keras kepala terhadap keraguan. Mereka tidak memisahkan materi dan pikiran. Bagi mereka, timbal tidak hanya logam. Ia adalah kondisi kesadaran yang belum matang. Emas bukan tujuan akhir, tetapi simbol kesadaran yang telah selaras. Yang menarik, semua tradisi ini terpisah oleh waktu, bahasa, dan budaya. Namun mereka bertemu pada satu kesimpulan yang sama. Realitas bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Ia adalah hasil dari hubungan intim antara pengamat dan yang diamati. Inilah sebabnya mengapa pengetahuan ini selalu disampaikan secara simbolik, dalam mitos, perumpamaan, dan bahasa yang tampak kabur. Karena jika disampaikan secara mentah, ia berbahaya bagi ego manusia. Ego ingin menguasai dunia. Sementara pengetahuan ini mengajarkan bahwa dunia sudah tunduk, tetapi bukan pada keinginan, melainkan pada keadaan batin. Dan disinilah kita mulai melihat benang merahnya. Sejarah bukan sekadar kumpulan kejadian. Ia adalah jejak eksperimen kesadaran manusia dalam memahami bagaimana realitas merespons siapa diri mereka sebenarnya. Sekarang kita perlu meluruskan satu kesalahpahaman besar. Banyak orang mengira mereka menciptakan realitas melalui pikiran sadar, melalui harapan, afirmasi, atau visualisasi. Padahal pikiran sadar hanyalah permukaan laut. Yang menentukan arah arus justru berada jauh di bawahnya. Realitas tidak merespons apa yang kamu inginkan. Realitas merespons siapa dirimu saat menginginkan sesuatu. Bayangkan kesadaranmu seperti sebuah cetakan. Setiap pengalaman hidup yang muncul adalah hasil dari bentuk cetakan itu, bukan dari benda yang dituangkan ke dalamnya. Kamu bisa menuangkan harapan yang sama, tetapi jika cetakannya berbeda, hasilnya akan selalu berbeda. Disinilah peran pikiran bawah sadar menjadi krusial. Pikiran bawah sadar tidak berpikir dalam kata-kata. Ia berpikir dalam pola, asosiasi, dan perasaan yang menetap. Ia tidak peduli apa yang kamu ucapkan. Ia hanya membaca apa yang kamu anggap normal, mungkin, dan layak. Jika secara sadar kamu berkata ingin berlimpah, tetapi di bawah sadar kamu merasa dunia ini keras dan rezeki selalu terbatas, maka realitas akan mengikuti yang kedua. Bukan karena semesta menghukummu, tetapi karena realitas selalu setia pada sinyal terdalam. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih halus, emosi. Emosi bukan sekadar reaksi. Emosi adalah bahasa utama realitas. Jika pikiran adalah cetakan, maka emosi adalah tinta yang mengisi cetakan itu. Semakin sering suatu emosi diulang, semakin permanen ia menjadi dalam struktur kesadaran. Perhatikan ini baik-baik. Dua orang bisa mengalami kejadian yang sama, tetapi hidup mereka berkembang ke arah yang sepenuhnya berbeda. Mengapa? Karena kejadian bukan pencipta makna. Emosi yang melekat pada kejadian itulah yang mencetak realitas lanjutan. Ketika rasa takut menjadi kondisi default, dunia akan terus menghadirkan situasi yang masuk akal untuk ditakuti. Ketika rasa kurang menjadi kebiasaan batin, hidup akan terus menyajikan bukti bahwa rasa itu benar. Bukan karena hidup kejam, tetapi karena hidup koheren. Sekarang kita sampai pada rahasia yang jarang dibahas. Keinginan yang terlalu kuat sering gagal, bukan karena kurang usaha, tetapi karena keinginan itu berasal dari kesadaran kekurangan. Saat kamu menginginkan sesuatu dengan rasa butuh yang mendesak, yang sebenarnya kamu pancarkan adalah pengakuan bahwa kamu tidak memilikinya. Dan realitas akan mempertahankan konsistensi itu. Ini sebabnya ajaran kuno selalu menekankan keadaan batin sebelum tindakan.
Mereka tidak berkata, "Jangan bertindak." Mereka berkata, "Bertindaklah dari keadaan yang tepat." Ada perbedaan besar antara bergerak dari keyakinan dan bergerak dari kecemasan. Secara lahiriah, tindakannya bisa sama, tetapi secara realitas, hasilnya sangat berbeda. Sekarang bayangkan realitas seperti gema di pegunungan. Ia tidak memilih kata yang kamu teriakan. Ia hanya mengembalikan nada, intensitas, dan arah suara. Jika teriakanmu dipenuhi ketakutan, gema itu akan terdengar mengancam. Jika suaramu tenang dan pasti, gema itu terdengar jernih. Inilah alasan mengapa banyak orang merasa sudah berusaha keras, tetapi hidup tidak berubah. Mereka mengubah tindakan, tetapi tidak mengubah posisi kesadaran. Mereka memoles permukaan, tetapi cetakannya tetap sama. Pada titik ini, kita perlu jujur. Menciptakan realitas bukan tentang mengontrol dunia luar. Justru sebaliknya, ini tentang berhenti melawan dan mulai menyelaraskan. Dunia tidak perlu dipaksa. Dunia hanya perlu diberi sinyal yang konsisten. Dan disinilah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam mulai terbuka. Karena setelah kamu menyadari bahwa realitas adalah respon, pertanyaannya bukan lagi bagaimana caranya mendapatkan. Pertanyaannya berubah menjadi siapa aku saat ini. Dan jawaban dari pertanyaan itulah yang menentukan apa yang akan muncul selanjutnya. Sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih sunyi, tetapi jauh lebih menentukan. Jika di bagian sebelumnya kita berbicara tentang pikiran bawah sadar dan emosi, maka di sini kita akan menyentuh sesuatu yang bahkan lebih halus dari keduanya, identitas batin. Setiap manusia hidup di dalam sebuah cerita diam-diam. Cerita ini jarang diucapkan, jarang disadari, tetapi terus berjalan di latar belakang kesadaran. Cerita tentang siapa dirinya, bagaimana dunia bekerja, dan apa yang biasanya terjadi pada orang seperti dirinya. Cerita inilah yang sebenarnya menciptakan realitas. Kamu tidak menarik pengalaman, kamu mengekspresikan identitas, dan realitas hanya mengikuti ekspresi itu. Jika di dalam batinmu ada narasi bahwa hidup selalu sulit, maka kemudahan akan terasa asing. Bahkan ketika kesempatan datang, ia sering diabaikan, dirusak, atau dianggap terlalu bagus untuk menjadi nyata. Bukan karena kamu bodoh, tetapi karena identitas batinmu tidak mengenali pengalaman itu sebagai bagian dari dunianya. Inilah paradoksnya. Banyak orang secara sadar ingin berubah, tetapi secara tidak sadar, setia pada identitas lama. Mereka berkata, ingin kebebasan, tetapi masih mendefinisikan diri sebagai korban keadaan. Mereka ingin kelimpahan, tetapi masih merasa diri sebagai orang yang harus selalu berjuang keras untuk bertahan. Realitas selalu memilih kesetiaan pada yang paling dalam, bukan yang paling keras. Sekarang perhatikan ini. Pikiran bisa dibantah, emosi bisa ditekan, tetapi identitas jarang dipertanyakan. Ia terasa seperti kebenaran, padahal ia hanyalah kesimpulan lama yang terus diulang. Ajaran kuno menyebut ini sebagai kondisi lupa. Manusia lupa bahwa dirinya bukan peran yang sedang ia mainkan. Ia lupa bahwa kesadaran bukan produk dari kehidupan, tetapi sumbernya. Ketika identitas berubah, realitas tidak perlu dikejar. Ia menyesuaikan diri secara alami. Seperti air yang mengalir mengikuti bentuk wadahnya. Disinilah banyak orang tersesat. Mereka berusaha mengubah dunia tanpa menyentuh definisi diri. Mereka mengganti lingkungan, relasi, bahkan keyakinan luar, tetapi tetap membawa identitas yang sama. Dan identitas itu akan terus mencetak pola yang sama, hanya dengan wajah yang berbeda. Sekarang kita bicara tentang waktu. Dari sudut pandang kesadaran, masa depan bukan sesuatu yang belum ada. Ia adalah kemungkinan yang sedang menunggu untuk diselaraskan. Masa lalu pun bukan sesuatu yang mati. Ia hidup sebagai pola di dalam pikiran bawah sadar. Ketika kamu bereaksi hari ini dengan emosi lama, kamu sedang mengulang masa lalu di masa kini.
Dan ketika itu terjadi terus-menerus, masa depan tidak pernah benar-benar baru. Ia hanyalah daur ulang yang lebih rapi. Inilah sebabnya mengapa perubahan sejati sering terasa tidak logis. Ia tidak lahir dari analisis panjang, tetapi dari pergeseran keadaan batin. Satu momen kejelasan bisa mengubah arah hidup lebih cepat daripada bertahun-tahun usaha yang lahir dari konflik internal. Para mistikus menyebut ini sebagai lompatan kesadaran. Bukan karena dunia berubah secara ajaib, tetapi karena titik pijak pengamatnya bergeser. Saat titik pijak itu berubah, hal-hal yang dulu terasa berat menjadi ringan. Yang dulu terasa mustahil menjadi wajar. Bukan karena dunia tiba-tiba ramah, tetapi karena kamu berhenti bernegosiasi dengan ketakutan lama. Dan ini penting. Menciptakan realitas bukan berarti hidup tanpa tantangan. Tantangan tetap ada, tetapi mereka tidak lagi dibaca sebagai ancaman, melainkan sebagai informasi. Sebagai umpan balik dari kesadaran terhadap dirinya sendiri. Di titik ini, kamu mulai menyadari sesuatu yang jarang dibicarakan. Realitas bukan guru yang kejam. Ia adalah cermin yang jujur. Ia tidak menilai, tidak menghakimi, dan tidak menghukum. Ia hanya menunjukkan apa yang sedang aktif di dalam dirimu. Dan begitu kamu melihatnya seperti itu, permainan hidup berubah. Kamu berhenti bertanya mengapa ini terjadi padaku. Pertanyaannya bergeser menjadi apa yang sedang aku pancarkan. Pertanyaan itulah yang membuka pintu menuju praktik nyata. Karena memahami saja tidak cukup. Kesadaran perlu dilatih, ditata, dan diselaraskan secara sadar. Dan di sanalah kita akan masuk berikutnya. Ke wilayah yang lebih praktis, lebih membumi, tetapi tetap setia pada kedalaman yang telah kita bangun. Hal pertama yang perlu dipahami adalah ini. Menciptakan realitas bukan tentang menambahkan sesuatu ke dalam dirimu, tetapi menghapus gangguan yang selama ini menutupi sinyal aslimu. Seperti membersihkan kaca yang buram, bukan mengganti pemandangan di luar. Langkah pertama dimulai dari keheningan sadar. Setiap hari, luangkan waktu untuk diam tanpa tujuan. Bukan meditasi untuk tenang, bukan doa untuk meminta. Hanya hadir, duduk, bernapas, dan memperhatikan. Pada awalnya, pikiran akan ribut. Itu wajar. Keributan itu bukan gangguan. Ia adalah isi pikiran bawah sadar yang selama ini mengendalikanmu dari balik layar. Dengan mengamati tanpa menghakimi, kamu mulai memisahkan diri dari narasi lama. Kamu tidak menghentikan pikiran. Kamu berhenti mengidentifikasi diri dengannya. Inilah fondasi pertama. Tanpa ini, semua teknik lain hanya akan menjadi pelarian spiritual. Langkah kedua adalah menata keadaan batin sebelum bertindak. Sebelum melakukan sesuatu yang penting, berhentilah sejenak dan tanyakan ini. Dari keadaan apa aku akan bertindak? Dari tenang atau dari takut? Dari kejelasan atau dari kekurangan? Jika keadaan batinmu tidak selaras, tunda tindakan. Ini bukan kemalasan. Ini presisi. Satu tindakan kecil dari keadaan yang tepat lebih kuat daripada 100 tindakan dari keadaan kacau. Latih ini dalam hal sederhana. Mengirim pesan, mengambil keputusan kecil, memulai pekerjaan. Semakin sering kamu melatihnya, semakin peka kamu terhadap sinyal internal. Langkah ketiga adalah latihan pergeseran identitas mikro. Jangan mencoba menjadi versi ideal dirimu sekaligus. Itu hanya menciptakan konflik. Lakukan pergeseran kecil tetapi konsisten. Tanyakan setiap hari, bagaimana versi diriku yang lebih selaras akan merespons situasi ini. Bukan bagaimana ia akan mendapatkan hasil tertentu, tetapi bagaimana ia hadir. Cara berbicara, cara berjalan, cara memandang masalah. Identitas berubah melalui kebiasaan kecil, bukan deklarasi besar. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering disalahpahami.
Visualisasi. Jangan membayangkan apa yang kamu inginkan. Bayangkan kondisi batin ketika itu sudah menjadi normal. Perasaan biasa, tenang, wajar. Bukan euforia, bukan ledakan emosi, karena realitas tidak stabil dengan emosi berlebihan. Ia stabil dengan keadaan yang terasa alami. 5 menit setiap hari sudah cukup. Rasakan seperti mengingat sesuatu, bukan mengharapkan sesuatu. Perbedaan ini halus, tetapi dampaknya besar. Hambatan terbesar dalam praktik ini adalah kesabaran. Pikiran lama akan mencoba kembali. Pola lama akan muncul. Jangan dilawan, jangan dipermasalahkan. Setiap kali kamu sadar sedang kembali ke reaksi lama, itu bukan kegagalan. Itu tanda bahwa kesadaranmu meningkat. Kesalahan umum lainnya adalah mengawasi hasil terlalu ketat. Saat kamu terus mengecek apakah realitas sudah berubah, kamu sebenarnya memancarkan ketidakpercayaan. Biarkan proses bekerja di belakang layar. Seperti benih yang tumbuh di bawah tanah, perubahan tidak membutuhkan pengawasan, hanya konsistensi. Dan yang terakhir, integritas batin. Hidupkan apa yang kamu pahami. Jangan jadikan pengetahuan ini sebagai identitas baru untuk merasa lebih unggul. Realitas peka terhadap kejujuran. Ia bekerja paling efektif ketika kamu rendah hati terhadap proses. Jika satu hari terasa berat, biarkan berat. Jangan memaksakan makna. Kesadaran bukan tentang selalu merasa tinggi, tetapi tentang tetap sadar bahkan saat turun. Dengan praktik ini, kamu tidak mengontrol dunia. Kamu berhenti bertentangan dengannya. Dan dalam ketidakbertentangan itulah, realitas mulai bergerak dengan cara yang dulu terasa mustahil. Sekarang, mari kita tarik napas sejenak dan melihat kembali apa yang sebenarnya telah kita buka bersama. Bukan teknik rahasia, bukan mantra tersembunyi, melainkan sebuah pergeseran cara memandang diri dan dunia. Kamu tidak hidup di dunia yang acak, kamu hidup di dunia yang koheren. Koheren dengan apa yang kamu yakini secara diam-diam. Koheren dengan cerita yang kamu ulang dalam batin. Koheren dengan keadaan emosional yang paling sering kamu tinggali. Realitas bukan musuh yang harus ditaklukkan, dan bukan pula hadiah yang harus dibujuk. Ia adalah respon yang sangat jujur. Ketika kamu berhenti memaksa hidup untuk berubah, dan mulai mengubah cara kamu hadir di dalamnya. Sesuatu yang aneh terjadi. Hidup tidak langsung menjadi sempurna, tetapi ia menjadi masuk akal. Pola mulai terlihat, ulangan mulai disadari, dan di sanalah kekuatan sejati muncul. Bukan kekuatan untuk mengendalikan, tetapi untuk memilih. Inilah mengapa pengetahuan ini jarang dibicarakan secara gamblang, karena ia memindahkan tanggung jawab dari dunia ke kesadaran. Ia tidak menyalahkan keadaan, tidak memuja harapan, dan tidak menawarkan jalan pintas. Ia hanya berkata jujur, apa yang kamu alami adalah cerminan dari posisi batinmu saat ini. Dan kabar baiknya, posisi itu bisa digeser, sedikit demi sedikit, tanpa drama, tanpa pengumuman besar, dengan kehadiran yang lebih sadar, dengan respon yang lebih jernih, dengan keberanian untuk tidak lagi hidup secara otomatis. Mulai hari ini, setiap kali sesuatu terjadi, jangan langsung bertanya bagaimana cara menghindarinya atau mendapatkannya. Cukup tanyakan satu hal, dari bagian mana dalam diriku pengalaman ini lahir? Pertanyaan itu sendiri sudah merupakan tindakan penciptaan. Jika kamu benar-benar memahami ini, kamu tidak akan lagi mengejar realitas. Kamu akan membiarkannya menyesuaikan diri, karena pada akhirnya realitas tidak pernah jauh. Ia selalu mengikuti, setia, diam, menunggu kamu selaras dengan dirimu sendiri. Dan mungkin rahasia terbesar dari semuanya adalah ini: kamu tidak sedang belajar menciptakan realitas, kamu sedang mengingat bahwa kamu tidak pernah berhenti melakukannya.